Gue habis syuting itu, Raffi bilang friend, pakai pisah mobil. Biasanya juga satu mobil. Kebiasaan dia telat mulu, kalau bukan mini gue udah gue omel-omelin nih, beneran nih. Bener kayak kita ke studio deh. Ya. Ini bagaimana nih? Ini studio aman nih? Ini listriknya kali, yuk. Studio aman. Ya udah deh. Ya. Si Gigi ini terlambat, udah deh. Turun aja. Gue omelin, gak profesional gitu. Punya istri juga barengan harusnya. Hai pemirsa setia. Sorry pemirsa. Selamat. Maaf ya pemirsa. Selamat datang. Jadi gak konsen. Makanya lagi punya istri, bukan diajak bareng satu mobil banget Gak studio. bisa syuting Raffi Bilan Friends. Gue kan kalau nggak bareng juga emang. Ini udah mulai belum sih? Udah kan? Oh, oke, selamat. Makanya kan jadi nggak konsentrasi. Ya udah, sorry ya. Apa sih pada diam begitu? Kenapa sih jadi kayak nggak enak nih suasananya kayak gini? Kita maaf, kita telat, kita tahu telat. Bukan kita telat. Kita mah di studio dari tadi, di ruang makeup. Kita kan gara-gara tadi kita diskus. Apaan sih, Cel? Hah? Abos. Apaan? Abos. Apa? Abos. Apaan? Abos. Hah? Abos, Apa? Abos bilang tadi katanya nggak tahu. Kok itu bisa ada di sini sih? Kamu ada di sini tiba-tiba? Tuh, Abos. Setan! Setan! Enak aja. Tolong! Bagus ya ngomongin Bentar. istri ya. Tapi dia nginjek tanah. Hah? Vicky Abos. jangan kayak gitu dong. Abos. Vicky. Setan! Abos. Setan! Tolong jangan ganggu saya, Setan. Bu. Ih. Setan. Saya janji saya ceritain rahasia-rahasia suami Ibu. Tapi jangan ganggu saya. Kamu setan bukan? Astagfirullahaladzim. Bilang. Kamu setan. Astagfirullahaladzim. Ih, kamu tadi ngapain ngomongin aku kayak gitu? Sejak Ayo katanya. kapan ini Ibu bisa? Gak usah dipanjang-panjangin. Sejak. Bener. Hei, apa? Kita ini harusnya yang takut kita, kenapa jadi kamu yang takut? Aku tuh sebenarnya dari tadi dengerin kamu. Kamu bilang katanya mau ngomelin aku, hah? Iya kamu terlambat, aku kan gimana kalau kamu terlambat? Aku nggak kuat. Tadi di ruang makeup kamu nggak ada. Aku give up. Aku nggak kuat syuting kali ini. Aku nggak kuat. Nggak, ini Ngomong suasana aja di... takut ah. Nggak, ini serius. Takut. Ini suasana di studio jadi nggak enak loh. Udah nggak, jangan yang kayak gini-gini. Aku takut udah. Tapi tadi di ruangan briefing kita nggak ngelihat dia, Bos. Soalnya gue pakai mantra Harry Potter Wah, biar nggak kelihatan. nggak. Abos suami kan pasti merasakan. Iya. Ada nggak tadi di ruang briefing, Abos? Nggak ada. Enggak. Kamu nggak ada tadi. Aku kan ngumpet tadi pakai mantra Harry Enggak. Potter sama Doraemon bisa hilang. Ini Pakai ada enak. jubah Harry Potter. Udah nah. Kayaknya kalau suasana kayak begini-gini, gue butuh sosok seseorang yang bisa menetralkan semua, menetralisirkan semua. Siapa? Gue takutnya dia udah dimasukin arwah. Pasti. Arwah. Pasti. Takut tuh. Abos, udah kelihatan, Abos. Tadi dia nggak ada di ruangan briefing, tapi kok dia tiba-tiba ada di... Ayo, mesti kita panggil. Siapa? Bos. Kita panggil teman kita yang bisa memang membersihkan. Ayo. Suasana ini. Iya. Oh iya. Ayo kita panggil. Ayo. Setan dia. Setan. Takut ah. Ih. Gak ada. Gak ada siapa-siapa. Bintang tamu gak ada semua nggak. Tuh Ini gimana kan. sih? Ini acara hari ini harusnya. Siapin bintang tamu dong. Siapin apa dong? Takut ah. Udah dong. Hah? Udah, kita nggak main kayak gini-gini Halo. lagi. Kalian mencari saya? Aku pasti akan kasih tahu pengantinnya di mana. Kok Aku pengantin? bukan, itu kan buat pengantin. Dia mungkin cari pasangannya. Duduk yuk. Ih, kak. Jangan kayak gitu dong, Kak. Aku takut. Ini kan Roy. Roy, Ya, saya Roy Kios. Roy, bukannya. Ini bener Roy. Iya, bener.
Saya Lu ya, bener-bener ya. Hah? Roy Kiyoshi. Apa? Saya Roy Kiyoshi. Bener ini Roy Kiyoshi. Ini beneran Dede. Assalamualaikum. Hai. Bapak-bapak kita boleh nggak ngobrol normal? Boleh jangan yang kayak gitu-gitu terus? Yang seneng ini ada Roy Kiyoshi. Nah, udah duduk. Pas banget ini. Ini nggak ada di ruang briefing. Udah nggak ada. Itu nggak ada di prompter. Udah. Ini adalah Roy Kiyoshi. Pas banget tadi kita udah mengalami hal-hal yang aneh. Tapi Dede, ternyata tolong bantu kita, Roy Dek. Kiyoshi udah bebas ya. Wah, selamat sudah bebas, sudah bisa kembali lagi bekerja dan berkarya. Pak, Sehat selalu ya. udah ya. Selamat Nggak ada ya, lagu-lagu makasih. misteri lagi nih, kita mau ngebahas yang lain loh. Mau Thank you ngebahas- loh, aku udah diundang kemari, ketemu kalian lagi, aku kangen dengan kalian. Tapi datangnya dari mana tadi? Tiba-tiba tadi mau Di belakang kita tadi ke sana nggak ada Dede. Iya. Iya. Mohon maaf Trans 7 ini pintunya banyak ya. Iya. Kalau nggak ada di belakang itu ada pintu di sebelah sana. Tadi nggak ada di ruang briefing. Gitu, aku senang banget ketemu kalian hari ini. Iya, aku juga Dede. Ya udahlah. Kalau gitu pas banget karena ada Roy Kiyoshi aku pengen tanya Boleh. gimana sih kronologi kemarin yang Iya. sampai kamu kena musibah itu gimana ceritanya? Sekarang udah selesai belum penasaran, masalahnya? Udah Penasaran deh. selesai, alhamdulillah udah Alhamdulillah ya. berjalan baik gitu kan. Berapa lama kemarin Roy? Kemarin total 5 bulan, kesandungnya semua total waktunya 5 bulan. Dan aku mendapat pembelajaran yang baik dari kasus tersebut gitu. Ketika Anda sakit, Anda harus pergi ke dokter untuk diberikan resep, lalu kemudian dapat obat, lalu segera pulih. Yang terjadi sebaliknya dengan saya adalah, saya tuh paranoid dengan COVID gitu kan. Saya nggak berani keluar nih, dan saya punya penyakit insomnia kan. Akhirnya alhasil aku beli online tanpa resep dokter. Yang terjadi itu, lalu aku bersandung dengan kasus hukum. Jadi obatnya itu memang harus ada resep dokter. Betul. Kalau tidak ada resep dokter itu nanti takutnya disalahgunakan. Betul. Harusnya jadi pelajaran dari Roy Kiyoshi kalau memang kenapa-napa datang aja ke dokter minta resepnya jangan beli online gitu Betul, kan. betul. Oh jadi awalnya Walaupun tuh itu hanya misalkan obat tidur tetap ya? Obat tidur, obat penenang apapun itu harus Obat ada resep depresi. dokter. Obat antidepresan, obat bobo, penenang itu semua. Tapi sebentar, obat antidepresi. Ya. Emangnya depresi kenapa Roy? Emang mikirin apa sampai pusing sampai depresi? Bukannya Dia udah hidup kenapa? enak. Gini loh Raffi, semua teman-teman aku yang mungkin belum tahu, aku tuh punya penyakit yang parah. Ternyata di dunia kedokteran, insomnia adalah penyakit kronis. Dan aku menderita paranoid, insomnia sama bipolar. Jadi sedikit bipolar karena aku selalu takut dengan apapun itu dan mood aku selalu naik dan turun. Makanya aku benar-benar ditangani oleh dokter yang tepat dan dapatkan resep obat yang tepat. Sekarang udah berjalan baik, tapi aku harus kontrol rawat jalan. Jadi di RSKO, kamu kan di sana kemarin. Iya. Waktu di RSKO mendapat penanganan apa aja nih untuk pemulihan kamu Iya. supaya lebih baik? Di sana aku benar-benar dapat banyak pelajaran. Ketemu orang-orang yang berbeda, itu kita manggil residence ya. Kita bertemu dengan orang yang berbeda kasus, beda orang, beda culture, udah gitu di sana aku diobatin dengan terapi. Kayak misalnya nafas panjang, nafas keluar kayak gitu. Jangan panik Roy, semua berjalan baik jangan panik. gitu. Jangan everything's gonna be okay with you Roy, kayak gitu-gitu. Oh jadi kayak di... Di healing, ya. healing. Semua baik-baik aja Roy. Tapi si Abos, Roy di RSKU aku lihat malah kayak... Bukan bener, aku gendutan loh, 11 Iya kilo. bukan gendut sih, maksudnya Tapi- subur gitu loh, keker, kuat. Iya. gitu. Tapi yang aku lihat nggak cuman lebih, ya mungkin lebih berisi gitu. Tapi lebih seger, kelihatannya Iya. lebih sehat. Iya. Biasanya kan kayaknya auranya gelap kan, warnanya pakai Iya, baju iya, gelap. iya. Sekarang tuh lebih Lebih berwarna. Ya kan pakai baju gitu. pink, Bu. Apa emang pakai baju pink gitu lebih berwarna apa karena lagi jatuh cinta? Enggak lah, maksudnya aku berusaha untuk menampilkan bahwa I'm okay now. This is the new Roy Kiyoshi gitu. Oh, new Roy Kiyoshi sekarang. Tapi Dede di RSKU kemarin makanannya bagaimana? Enak-enak nggak? Makanannya enak-enak banget parah. Serius? Nasi padang, ketoprak, segala macam hal-hal yang berbau-bau. Ya kan beda, kalau lu kan di penjara, kalau ini kan rehabilitasi, jangan disamain dong. Kita bisa request. Inilah bedanya ya. Kalau Roy Kiyoshi naik berat badannya, kalau Vicky Prasetyo turun berat badannya. Langsung kita lihat nih gimana perbedaannya ya, yang dulu Iya. dan sekarang ada ya? Ada nanti. Oh, nanti. Gini, hal apa yang paling dikangenin sama Roy Kiyoshi selama
di RSKO? Apa yang paling kamu kangenin? Oke. Kangen dengan di luar, kehidupan luar gitu. Oh, aku kangen sama keluarga pastinya. Itu yang paling kangen sama keluarga. Kangen sama keluarga, kangen kerjaan, kangen syuting lagi gitu kan. Karena udah terbiasa kerja dari pagi ke pagi syutingan gitu. Ketika berada di sana kan diharuskan untuk istirahat total. Pola tidur terjaga. Lama-lama aku merasa kayak aduh gue homesick nih gitu. Padahal enak semua di sana. Bener-bener makanannya, pola tidur semua. Kangen sama mami. Iya, kangen banget sama mama. Mama tuh baik banget tau. Tapi boleh jenguk gak sih? Kalau di RSKO itu? Apa? Boleh ngejengukin nggak? Oh, di sana sebenarnya boleh dijenguk, tapi karena masa pandemi itu jadi kita nggak boleh semua masuk gitu. Gak boleh terima. Oh, sama ya berarti ya. Ya, soalnya kan emang lagi pandemi ini susah kan, jadi dijenguknya 2 bulan sekali seperti itu. Aduh, pasti juga banyak yang kangen sama Roy. Iya. Waktu itu pernah Robby Purba datang ke sini bilang kangen sama Roy. Pernah. Serius? Iya. Iya. Itu juga banyak lah yang kangen. Aku juga kangen sama Roy Kiyoshi. Vicky juga kangen pengen dilihat garis tangannya dia masih panjang atau enggak. Astagfirullahaladzim. Jodohnya. Oke, habis ini kita punya kejutan buat Roy Kiyoshi. Siapakah yang paling dirindukan dan merindukan Roy Kiyoshi? Set. Dan kemana tetap di Oke Bos. Siap Bos. Setan. Di teori lelaki setia yang tak sejak air berembulan. Kita kembali di Oke Bos. Siap bos. Bersama Roy Kiyoshi. Ya. Roy Kira-kira Kiyoshi sudah tampil dengan Roy Kiyoshi yang baru, lebih fresh, lebih memukau. Dan juga kita akan menghadirkan, Aku mau tanya dulu tapi. Boleh. Kira-kira kalau ini ada surprise nih, ada yang mau datang, kira-kira siapa? Tahu nggak? Siapa ya? Dede bisa baca nggak? Biasa kan Dede menerawang. Cluenya kata kuncinya apa? nggak boleh. Gak boleh dong. Oh, Kira-kira. Jangan-jangan mantannya Evelyn. Jangan, ah? Ya. Jangan. Jangan dong. Tinggi kah? Yang jelas dia kangen banget sih ya. Iya. Cewek? Aduh, kalau gitu bisa langsung ketahuan. Gini aja lah. Ini adalah surprise-nya. Merem. Kembalinya Merem, Roy Dede Kiyoshi. merem. Dede di sini nih Dede merem. Oke. Kembalinya Roy Kiyoshi. Nah, Dede merem. Oke. Kita akan Merem ya. Oke, aku merem. Ya. panggilkan sosok sahabat keluarga kerabat terdekat yang selalu dirindukan dan merindukan Roy Kiyoshi. Silakan masuk. Sabar, merem. Rindu ini terasa indahnya, andai kau ada di sini. Siapa ya? Hitungan ketiga boleh Dari menghadap ke bau-baunya belakang. bisa cium nggak? Ya udah, 1, 1, 2, 3. Dede. Ya, nggak ada siapa-siapa. Roy Kiyoshi kita bohongin ternyata nggak ada Sekali lagi ya, siapa-siapa. sekali lagi. Yang fokus ya, sekali lagi ya. Nggak ada siapa-siapa. Coba lagi. 1, 2, 3. Nggak ada. Udah Roy jadi host aja. Roy cukup jadi host. Roy jadi host. Sekarang Roy jadi host aja. Kok bisa di sini? Kaget. Tadi tuh sebenarnya udah, aduh, nggak boleh pelukan ya. Emang kalian udah berapa lama sih nggak ketemuan? Sehat, Bugis sehat. Kaget. Robby Purban, Roy Kiyoshi adalah Wow. mereka pasangan profesional yang Keren sangat banget. chemistry-nya luar biasa. Robby udah pernah ketemu Roy sebelum hari ini? Belum, tapi tadi itu sebenarnya udah main kan, cuman aku nggak ngasih tau mau ke Oke Bos gitu. Cuman nganterin doang makanan tadi karena dia katanya mau syuting gitu. Tapi aku nggak ngasih tau kalau mau syuting Oke Bos juga gitu. Coba apa yang paling membuat Robby kangen sama Roy dan juga sebaliknya? Aku kangen marahin dia sih. Oh, sering marah-marahan? Oh iya, bukan marah-marahan. Apa ya Dek? Marahin, ah. Marahinnya contoh gimana? Aku tuh kalau misalkan ngomong sama dia tuh nggak pakai kata-kata halus, beneran, karena gimana pun di lokasi syuting itu, ini apapun yang, maksudnya aku ceritain apapun yang terjadi aja ya, apa adanya gitu. Ngomong sama Dede itu sekasar-kasarnya manusia, sekasar-kasar orang Batak tuh gua tunjukin gitu. Oh gitu? Nah,
gimana pun dia itu udah responsibility gue juga kalau di lokasi syuting gitu. Jadi kadang kalau misalkan dia udah mulai ngantuk, kecapean, kadang nggak bisa tidur, atau dia makannya sembarangan, karena kan dia punya GERD kan, punya lambung juga sakit lambung. Oh, memperhatikan. Iya, jadi sebegitu marahnya aku kalau Udah misalkan. seperti kakak dan adik gitu ya. Lebih kepada majikan dan pembantu sih. Tapi Robi manggil Dede ya. Iya. Kalau Dede manggil Robi apa sih? Abang. Oh abang, karena Apa yang dikangenin? Enggak, abangnya enggak gitu. Manggilnya gimana deh? Abang. abang. Oh, Abang. apa yang paling Ganda. dikangenin Abang gede. dari seorang Abang Robi Purba? Wah gila sih, abang mah gila bener-bener deh, gokil banget. Dia tuh adalah leader buat aku, seorang kakak, partner kerja, komplit semuanya. Ketika aku butuh karakter seorang kakak, dia bisa hadir dalam sekejap. Dan dia bener-bener memperhatikan segala kesehatan aku. Dari, kita kan kerja bareng gitu kan. Kita tuh fokusnya dengan nggak cuma kerja, tapi bener-bener pribadi aku diperhatikan seperti itu. Makanya nih aku bener-bener kayaknya kaget banget. Dan iya maksudnya Kalau aku sih luar biasa fokusnya gitu loh. nggak di situ ya. Bugi, kalau aku fokusnya di cincinnya ya. Iya, cincinnya baru semua. Tapi waktu itu Robi Purba pernah kita undang ke sini dalam Roy waktu itu sedang Masih dalam musibah. jalan direhabilitasi. Nih kita lihat ada yang disampaikan oleh Robi Purba untuk Roy Kiyoshi. Looking to visual. Bukannya nggak mau berbagi cerita, saya memang nggak tahu harus menghubungi siapa untuk mengetahui kabar sahabat saya, apakah dia emahnya kamu atau sesak nafasnya kamu. Seandainya kalau Roy Kiyoshi ada di samping lu atau di hadapan lu mau ngomong apa nih untuk Dede Roy? Tuh, nanya gini. Kelihatannya kayak aku tuh orangnya cuek gitu ya. Kayak nggak menaruh perhatian lebih mungkin di Instagram atau apa. Tapi selalu setiap selesai sholat aku doain Roy. Ternyata Roy. ya apa ya, thank you banget ya bang. Gue nggak tahu mesti kayak gimana gitu. Cuma ya aku berasa sih bener-bener kayak diperhatikan gitu pas aku lagi jatuh gitu, nggak ada yang mau deket sama aku gitu loh maksudnya. Tapi ya bang, thank you banget udah berada di pas aku jatuh juga kamu tetap ada gitu. Aku malu banget gitu kan, kenapa bisa hal itu terjadi gitu kan. Makasih ya bang. Don't mention it lah. Karena serumah juga ngedoain dia. Opung, nyokap juga ngedoain, kakak-kakak. Karena udah kenal juga ya. udah kenal. Gimana Roy? Keluarga. Roy rasanya ternyata, ini kan waktu pas Robi ada di sini kan Roy nggak ada. Lagi ada di dalam. Ternyata Robi scare itu sama Roy. Ternyata luar biasa lah perhatiannya dia ke Roy Kiyoshi. Iya. Iya. Aku speechless, bener-bener bingung mau ngomong apa karena di saat aku jatuh aku baru tahu orang-orang yang sayang sama aku beneran atau siapa yang fake itu kelihatan gitu loh. Aku sempet kok waktu aku pas di dalam ketemu dengan beberapa media, aku bilang gini, kalau ada abang Robi Purba tolong sampein gitu salamnya gitu sebenarnya. Dan aku waktu pas di dalam sebenarnya nggak berani jenguk, maksudnya nggak berani dijenguk gitu. Bertemu. Iya, karena aku malu gitu kondisinya kan. Aku lagi kusut banget gitu kan. Robi sempat jenguk, katanya Robi bukan yang nggak mau jenguk, katanya Robi nggak sanggup. sanggup. Sampai Robi nulis surat katanya. Dede yang nulis surat sih ya. Jadi Oh dia? aku sempat minta izin dari selebrita juga 5 harian. Karena nggak mau bertemu siapapun, nggak siap untuk berkomentar apapun. Karena bagi aku, keluarganya Dede, Mama Lani sama kuasa hukum Dede lah yang paling berhak. Jadi aku menghindari wartawan bertanya gitu. I did not say a word karena aku sama sekali nggak berani gitu. Dan pada akhirnya jadwal cuti pun berakhir, aku harus live ya. Di situ aku mulai bisa bicara dan besoknya aku coba jenguk ke kantor polisian. Memang nggak bisa bertemu, cuman sama mantan asistennya Dede. Bawain ya segala sesuatu lah yang Dede kira-kira perlu gitu biar Dede lebih tenang di sana. Terus Dede nitipin surat ke aku gitu. Isi suratnya apa?
tagihan utang ya deh itu ya. Ya isinya intinya Dede minta aku menyampaikan ke pemirsa khususnya di rumah lah ya, dan juga fansnya Dede kalau apa yang diberitakan di luaran itu tidak seperti itu, tidak separah itu, karena Dede bukan pengguna seperti pemakai drugs yang lainnya gitu loh. Jadi memang ya itu pesannya Dede, dan aku juga bisa melihat sekarang sih ya, tadi kita sempat ngobrol sedikit, banyak yang berubah dari Roy, dan aku bisa lihat Roy yang 2017 kembali sih. Dia yang lebih aware, lebih sehat, lebih ada di sini gitu. Dulu kan Roy sama Robby pernah satu acara, terus juga pernah diisukan berantem, dan sekarang baik lagi. Nah sekarang kan Roy udah kembali lagi, Ya. Robby juga udah bisa bareng lagi. Ada nggak sih kalian pengen bikin satu program lagi atau bikin sesuatu yang baru lagi? Karena kan kalian tuh cocok banget as a profesional kerja. Dede yang udah diajak meeting. Ya berarti udah ada yang baru nih. Tapi itu tuh, kalau kita ada di sebuah program tuh bukan hanya teman kerja, karena teman kerja hanya sebatas dengan tanda tangan, dengan jangka waktu kerja. Tapi kalau pertemanan, persahabatan, kan akan selamanya lebih erat. Bener. Tapi Abos, waktu kemarin saya lagi ada hujan, Abos nyariin saya nggak? Saya nyariin. Iya. Kapan Vicky? Iya, buat Ya kapan Vicky keluar? Karena semua juga merindukan Vicky waktu itu. Karena kayak Billy, Anwar, nah itu pengennya lu nggak keluar supaya mereka gak. Tapi juga ini kan baru Robby Purba. Ini sosok yang pertama. Ada satu sosok lagi. Ini bisa mencengangkan. Waduh. Karena Roy Kiyoshi selalu merindukan sosoknya, doanya. Siapakah dia? siapa, Bos? Kita akan hadirkan. Jangan kemana-mana, tetap di Oke Bos. Siap, Bos. Aku bernyanyi untuk sahabat, terbang meninggalkanku. Kembali di Oke Bos, siap Bos. Jangan lupa nanti akan ada giveaway, nonton aja terus di officialnya Oke Bos. Ya, di Instagramnya official Oke Bos. Trans 7. Di official Oke Bos, sekarang udah balik lagi ke Oke Bos Mohon lagi. maaf, saya salah. Oke, jangan lupa di Instagramnya Oke Bos Trans 7 ya. Dan juga sesuai janji kita tadi udah ada Robby Purba yang datang ke sini untuk support Roy, dan ada satu lagi, seseorang yang selalu berdoa, selalu merindukan Roy setiap hari dalam keadaan apapun, dan sosok ini yang paling dirindukan juga oleh Roy Kiyoshi. Silakan masuk tamu spesial untuk Roy Kiyoshi. Ku ingin saat ini engkau ada di sini. Kabar Mami. Silakan. Mami sini Mami. Sini Mam, sini Mam. Silakan Mama. Ini adalah mamanya Roy Kiyoshi, kayak adik kakak loh Mami. Aku Muda kaget loh. banget. Masih muda banget, Masya Allah. Dan 60. 60 tapi kayak 40 Masa? tahun Mami. 60 Jangan 40, 17 maunya. Wow. Lebih muda daripada Mama. Tanggung kalau 40 itu. Iya tanggung ya, tapi Mami kayak adik kakak. Mama. Mami, gimana Mami waktu itu? Pasti kan Mami sedih. Bukan sedih lagi. Terpuruk. Shock. Karena kan Roy kan nggak pernah jahat gitu ya. Terus tiba-tiba kok ditangkep atau apa gitu. Kaget aja. Tapi memang salah sih, dia kan beli obat tanpa resep. Ya udahlah, nggak apa-apa. Saya sedih sih, tiap malam nangis, berdoa gitu, kasih jalan Tuhan gimana caranya. Gitu. Terus saat Roy keluar, pas pertama kali ketemu sama Mami, apa yang Roy katakan sama Mami dan apa yang Mami katakan sama Roy? Pas ketika aku keluar gitu ya dari rumah sakit, aku benar-benar peluk mama sama papa erat-erat banget. Peluk, nggak mau lepasin, katanya gini, bener nggak Mas, saya ini udah keluar, udah di rumah. Iyalah bener lah, ini mujizat dari Tuhan gitulah ya. Iya. Berkat doa semua fans, semua yang sayang sama Roy, doain gitu. Terus Roy ngomong apa pertama kali sama Mama?
minta maaf. Aku minta maaf. Apa coba Roy secara reka ulang apa yang Roy katakan? Cium tangan mama atau apa? Aku pegang kayak gini terus aku bilang, Mama, aku minta maaf karena aku bikin kecewa Mama dengan keteledoran aku ya, Ma. Kasih kesempatan kedua ya, Ma, untuk Ya, aku. Papa jangan Sayangin Dede diulangin terus lagi. ya. Pasti Mama selalu dukung Dede. Pokoknya Mama sampai lihat Dede sukses ya. Ya, amin. Ya. Amin. Oh, tapi aku tuh ini kan Kalau kasih bahas ibu yang itu ya, kalau kasih ibu itu walaupun anaknya ada salah, pasti memaafkan. Kasih ibu itu sepanjang masa gitu ya. Nggak ada rasa, lu udah salah gini, enggak. Kita supaya dia sadar mungkin nggak mau berbuat lagi, ya kita maafin gitu. aku tuh penasaran. Ini kan dari tadi kan ngebahas kasusnya terus. Tapi sebenarnya Kakak Roy itu di rumah tuh orangnya tuh seperti apa gitu. Dari dulunya Coba gitu dari aku kamu penasaran gitu. Dari Menurut kamu? Mama, dari Abang Roy. Mama dulu mungkin. Mama. Mama. Roy gitu. Kalau kita kan taunya di TV-nya kan gitu kan gitu. Tapi sebenarnya orangnya tuh gimana Orangnya sih? ya seperti biasa, ya seperti anak-anak yang lain normal. Nanti di rumah ya ketawa, bercanda-bercanda. Dia mau pecicilan ya pecicilan, mau apa ya kayak gitu. Tapi pada saatnya dia mengurusin orang, misalkan ada orang yang mau diobati, ya beda benar. Saya aja kadang ini anak saya bukan kadang-kadang gitu. Manja nggak? Manja. Tapi manjanya bukan kayak anak bayi gitu minta, Mas suapin tiap hari, ya enggak. Ada saatnya ngalem, manja, gelendotan sama saya, terus di kamar bertiga saya tidur sama papanya, cerita-cerita gitu. Karena kan papanya jarang ketemu ya, dia berangkat pagi pulang malam udah tidur papanya gitu. Nah, Mami pengen nggak Roy segera menikah? ya pingin. Pengen Cuman emang kalau Iya, Tuhan kasih jodoh yang sesuai yang Roy mau, ya nggak apa-apa sih. Semua orang tua kan juga gitu kan, punya cita-cita anaknya cepet merit. Roy pengen cepet nikah nggak? Karena kan gagal. Sama yang mana gagal? Yang pendek terus yang banyak. Ini sih cuma di sini aku bongkar ya. Aku pengen rambutnya panjang ceweknya. Pokoknya hitam rambutnya. Terus Beneran kurus. udah ada nih Roy? Hah? Udah ada calonnya? Ini cita-cita Belum, pengen. lagi pengennya Pengen. cewek kayak gitu. Ya kalau misalnya dia janda nggak apa-apa deh. Oh jadi statusnya. Bercanda, siapa bercanda. dia? Bercanda. Gak Ya apa-apa. kan kita nggak tahu ya. Kan Yang penting namanya orang kan cita-cita, punya mimpi, pengennya rambut panjang, langsing, terus bisa Dia masak. bisa masak. Kalau Kalau bisa dari Mami. masak kan saya pensiun, nggak usah ngasih masak, makan deh, masain. oh, itu Ada. berarti menantu idaman mama ya. Ya, terus tugas saya selesai. Jangan dong kan harus terus. Damping. Ibunya mendampingi anaknya juga menjaga ibu. Iya. Nah, ini juga karena nggak boleh dikunjungin kemarin, nggak boleh pegang handphone. Katanya selama di RSKO, Roy itu sering banget ngirimin surat buat mama. Iya. Ngirimin ke Robi juga, ngirimin ke mama jadi- isinya apa? Aku cuma bilang, Ma kangen, aku Iya. pengen cepet pulang. Aku pengen segera berkumpul dengan keluarga, aku pengen kembali kerja, kembali ke kehidupan yang normal. Dan aku sempat ikrar loh untuk teman-teman yang mungkin belum tahu. Setelah aku keluar, aku bernazar, aku pengen melakukan banyak kegiatan positif yang sangat berarti buat masyarakat luas seperti sosial. Dan aku suka banget terjun langsung ke lumpur-lumpur seperti itu. Ketemu pemulung, ketemu orang yang berkebutuhan khusus, gak punya kaki, gak punya tangan. Itu aku pengen lakuin lagi sekarang. Karena ketika kita sedang terpuruk dan kita tidak bisa bebas menikmati kebebasan, disitulah muncul ide bahwa wah kalau kita udah dikasih kehidupan lagi, kesempatan kedua, inilah yang harus aku lakukan seperti itu. Kegiatan sosial, ketemu anak yatim segala macam. Itu sih sebenarnya. Kita doain mudah-mudahan hal positifnya segera terrealisasi semuanya. Mah, tapi tadi ngomong-ngomong, Roy, maaf nih nyebut ya kalau dapetnya janda juga nggak apa-apa mah kalau. Ya kalau dia cocok ya kenapa? Ya, oke tuh Roy. Intinya tugas saya selesai. Robi juga nih, katanya mau nikah nih bentar lagi nih Robi nih. Nikah masal seru loh berdua. Iya lu berdua nikah masal. Yang janda udah diambil orang lagi ya. Ya.
Lain aja. Gimana sih? Padahal seru juga kalau nikah. Bareng-bareng. Satu ini, satu pelaminan. Sharing ya. Sharing Ya ya Mam udah ya. nanti bareng aja Cateringnya. nikahnya ya. Bulan Cari madunya bareng-bareng bareng. ya. Siapa? Robi yang kemarin Jana diambil orang? Hah? Ada? Kayak kenal juga. Tapi itu salah satu karakternya Roy itu Jadi mengutamakan kebahagiaan orang lain dibandingkan kebahagiaannya dia itu sih. Tapi Robi Purba tahu nggak Roy lagi deket sama siapa? Tahu Bocorin lah. dong, beneran. Yang depannya J bukan? Ah, J. J siapa ya? Siapa Bukan J? ya? Ya udah salah berarti ya. berarti salah. Berarti salah nih. Tapi siapa ya? Penasaran Siapa banget J nih. ini ya? Sayang, Tapi nggak apa-apa, yang penting didoain. Mau baik, mau siapapun itu nanti doain dapat jalannya. Buat berdua ya, buat Iya. berdua insya Allah. dan juga kita masih ada satu kejutan lagi. Ada sosok yang rindu banget sama Roy. Dan hanya di Oke Bos kita akan baru ungkap. Roy jangan kaget, Mama jangan kaget, Robi jangan kaget. Spesial di Oke Bos. Setelah yang satu ini, tetap di Oke Bos. Siapa? Jadi kepalamu yang bikin tabu kepayang. Ini yang dinanti-nantikan tadi selama iklan Mami udah Nanya bertanya mulu. siapa. Kata gini, kalau nanti sampai Mami pingsan, nanti ada yang tanggung jawab. Mami, sekarang jawab yang jujur. Roy, ini kembaran kamu, Kembaran? katanya kangen banget sama kamu. Hah? Siapa? Mami, Roy ada kembaran? Nggak ada sih. Enggak, Mami jangan bohong, Mami. Ada, ini kembarannya. Mami ngomong aja di acara Ini ini. kakaknya, kakak kembarannya. Robi, Pertama kalinya berarti Mami harus ngaku di sini. Mama. kita panggilkan karena Mami nggak ngaku. Mami, bingung. Mami, Kembarannya? ini live Mami, ini nggak diedit. Tolong. Silakan. Masuk. Mana? Mana? Mami harus akui, Mami. Ya. Buset. Ada. Astaga. Dede, Ya Udah kaget duluan gua. Mami, ini Koko. Dede, Koko kangen sama Dede. Dede sehat-sehat ya. Alhamdulillah Dede sekarang udah keluar. Koko juga baru keluar. Keluar dari mana? Apa bedanya? Salim sama Mama. Keluar dari mana? Cium Boleh kaki, tanya cium nggak kaki. Koko keluar dari mana? China Ali Mama. Mama tak cari Koko. Koko cari-cari Dede. Ini matanya lu emang gini. Emang mata gue kayak gitu? Enggak lah, Ini lebih. berlebihan. Iya tuh. Sampai nggak bisa jalan, Hey, nih ketutup matanya. Lu ngelem ya? Lu ngelem ya? Ini, sayang, ini tau nggak? Ini harusnya keluar dari segmen yang tadi. Danannya lama ya? Hah? Bukannya lama, diucul uang. Mami, apakah ini anak Mami juga? Mami ngaku aja. Mami, Mami boleh amit-amit jabang bayi, amit-amit jabang bayi. Perasaan di Coy, dunia coy. lain deh anak saya kayak gini. Apa, Mam? Di dunia lain. Di dunia lain. Ya. kalau di dunia lain berarti siapa apa-apa aku, Mami. Udah Roy. jangan lemes begitu langsung serem musiknya. Ntar lu, ini tutorialnya gimana sih make up-nya? Coba lihat kamera di zoom. Sebelah lagi matanya. Ini pakai apa sih? Au. Sakit Ini rambutnya. Ya udah. Gimana kalau sekarang duduk dulu kembarannya Roy, Roy Kiyoshi dan Roy Kimochi. Ya. Balik. Sebelahan lah. Sebelahan. Seneng ya, Mami. Mami udah tegang banget loh disangka Mami tadi. takut loh Siapa tadi, sih yang dikirain mau datengin? siapa yang mau- Kalau Mami pingsan gimana katanya. Mami kalau ini tidak akan pingsan, Mami paling cuma muntah kan Mami ya. Roy, Ya. harapan Roy gimana nih? Sekarang kan udah mau mulai hidup lagi yang baru. Katanya mau ada bisnis baru juga. Ya, bisnis baru akan berjalan di tahun depan. Tapi aku masih rahasiain itu bisnisnya berkaitan dengan bidang apa. Kalau Mami harapannya untuk Roy apa? Robi juga harapannya untuk Roy apa? Dari Robi dulu deh. Kok nggak ditanya? Iya terakhir ya. Terakhir. Kokonya dulu. Coba Gitu. Robi gimana? Ya pokoknya harapan aku Roy bisa memulai segala sesuatunya lebih baik lagi, lebih kuat lagi, come back stronger. Dan intinya Roy harus percaya bahwa manusia itu sifatnya memaafkan.
Jadi Dede juga harus memaafkan diri Dede, jangan nyalain diri Dede terus gitu ya. Karena kita semua pastinya akan menerima Dede lebih baik. Kalau Mami gimana Mami? Kalau Mami tetap Roy bangun, harus low profile ya. Harus ingat sama orang-orang yang banyak yang mau membutuhkan. Ya dibantu, jangan sampai lupain itu aja. Amin. Kalau gitu sekarang, kok tidur, malah tidur nih orang. Biarin aja, biarin, kita doain aja. Biar. Mudah-mudahan tenang di alamnya ya. Kalau gitu Roy Kiyoshi dan Roy Kimochi maju ke depan. Kita akan live giveaway di Oke Bos Trans 7. Robby juga ikut boleh. Jadi kita akan mencari siapakah yang beruntung. Kita akan bagikan hadiah. Ini gelap. Belum merem. Gue cabut ya, bener ya, gue cabut tuh ya. Ini udah salah, udah praktek yang salah ini. Nih. Oke, kita akan live. Gimana sih kok gini? Untuk kedua kalinya sakit gak Pak? Bisa nggak? Enggak, ini kok gini sih lahirnya. Oh gitu Lahir sih badan layarnya. kayak gini lu diangkut Pak. Kok lahirnya gini? Oh itu tuh lagi. Halo. Halo. Siapa namanya? Dedi. Siapa? Dedi. Debbie di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Oke, tahu ini siapa? Tahu Roy Kiyoshi. Oke, pertanyaannya. Untuk melepas rindu, apa yang dikirimkan Roy Kiyoshi untuk ibunya dan Robby Purba? Kalau kamu bisa jawab, Berarti kamu nonton? kamu akan mendapatkan 1 juta rupiah. Jadi apa yang dikirimkan oleh Roy Kiyoshi untuk ibu dan Robby Purba ketika di RSKO? Apa? Nonton nggak tadi? Ih, benerin rambut dia. Udah tacap. A. Dikirimkan baju kecil. Iya. B. Baju kecil, Dikirimkan boneka. C. C. Dikirimkan Ya. surat. D. Gigit sama Koko nih. Koko. Bunga. Dikirimkan bunga. Ada ya? Bunganya nggak ada pilihannya. Makanya lu nonton dong. Kamu tidak Kayak boneka. jadi mendapatkan 1 juta rupiah. Udah nggak jadi dah dia dah. Orang nggak ada ya. Ini bener bukan bunga, tapi dikirimnya apa? Surat. Berarti tadi dia nggak nonton. Ya. Roy yang kirim. Kalau bunga, Abo saya yang kirim waktu ulang tahun. Ya, waktu ulang tahun. Kenapa jadi gua sih? Iya, ulang tahun. Udahlah kalau gitu. Roy makasih udah datang ke sini. Robby juga makasih. Mami makasih. Ini kakak Robby. Sebelum pulang akan mendapatkan filosofi edukasi dari Roy Kimochi. Silakan. Koko, mau ngomong dulu ya. Wancur mana cina. Hai komunitas. Kalau menyapa apa sih bahasa Cinanya kayak halo apa kabar semua? Bagaimana? Saya nggak Mami tahu. nggak bisa. Nggak ngerti. Filosofi. Salam respect dan hormat kita untuk maminya Roy. Terima kasih sudah datang ke sini. Untuk persahabatan yang luar biasa dari Robby Purba mengajarkan kita tentang sebuah pertemanan yang baik dan juga salam hangat sayang kita, doa selalu yang terbaik untuk Dede Roy Kiyoshi. Tang pung pang tung pang pung. Jackie Chan pernah berkata ini pada film Kung Fu Master. Di dalam kehidupan kita selalu saja tidak pernah lolos dari arti makna yang bertema adalah ujian. Meskipun kita menghindar senantiasa ujian seperti bayangan yang tidak mau sejengkal pun untuk kita tinggalkan. Dan di saat kita diberikan ujian, itu adalah cara Tuhan sayang kepada kita untuk menguatkan kita. Karena di saat engkau terpuruk, sebenarnya engkau akan kembali dan mengingat serta memohon kepada Tuhan. Itu tandanya Tuhan rindu namanya disebut dan diingat oleh kita semua sebagai ciptaan. Sukses selalu untuk Roy Kiyoshi. Selamat menyambut hari yang baru dan Roy Kiyoshi yang baru. Terima kasih juga Robby Purba, terima kasih Mami. Maaf kalau salah-salah kata. Sampai ketemu lagi besok. Oke bos, siap.